Jadi begini guys, kenalan dulu kali ya biar afdol. Nama gue Talita, biasa dipanggil Tata. BTW, kalian gak mau kan keluarga kalian musuhan hanya karena warisan? Ya kalau itu One Piece sih gue rela rebutan. Tapi ini lain. So, izinin gue berbagi cerita ke kalian. Mari ke menu utama cerita dari gue. Ini kejadian udah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan gue baru tahu cerita ini eksis ketika bapak gue udah meninggoy. Dan gue tahu cerita ini dari nenek gue. Yap, bapak gue meninggoy ngedului nenek gue. Tapi bukan itu intinya. FYI, nenek gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Keluarganya keluarga terpandang sejak zaman Belanda dulu. Keluarganya adalah orang asli Lembang. Dan bapaknya nenek gue, which is buyut gue, adalah bapak lurah di sana. Yang zaman dulu tuh lurah udah sekelas orang mantep lah di zaman itu. Ya tajir, tanahnya banyak dan punya banyak usaha. Kebunnya luas men. Dan kalau lu ke area Cibogo Lembang, ada lahan hijau luas. Nah itu dulunya punya almarhum buyut gue, bapaknya nenek gue. Dan bagusnya adalah buyut gue cuma punya 2 anak. Nenek gue dan adiknya yang sama-sama perempuan. Nenek gue orangnya rajin, pekerja keras dan pintar. Padahal dulu nggak ada les atau bimbingan online kayak zaman now. Sedangkan adiknya nenek gue, sebut saja tante, orangnya agak pemalas, ngeyel dan kerjaannya pacaran mulu. Pinter sih, tapi ya gitu deh. Sementara tantenya ini dimanja gitu sama orang tuanya. Mungkin karena bungsu kali ya, jadi agak beda gitu sifatnya. Ya gue tahu nggak semua bungsu kayak gitu. Jadi please jangan hujat gue. Ini kan gue ceritain apa yang ada di keluarga gue. Jangan marah ya sobat bungsu. Meski begitu nenek gue nggak iri dan tetap sayang sama adiknya. Gue nggak tahu sih, kalau gue sih udah ceramah no jutsu ada macam gitu. Nenek gue orangnya terlalu baik dan gak enakan sih. Resiko jadi orang yang gak enakan tuh guys. Back to the story. Akhirnya dengan segala daya dan upaya, nenek gue akhirnya bisa dapat kerjaan bagus di Bandung dan membangun keluarga di sana bersama dengan kakek gue yang udah nungguin dia sejak dia sekolah. Cie, nungguin cie. Sedikit side story, orang zaman dulu cerita cintanya gemes-gemes dah. Kakek gue rela nungguin 10 tahun lebih demi bisa nikahin nenek gue. Dan dulu tuh orang kalau pacaran bukan keluar berdua kayak sekarang. Dulu tuh kakek gue ngobrol-ngobrol sama buyut gue. Lah, nenek gue nya mah malah sembunyi di dapur sama emaknya karena malu. Katanya ada si Akang. Jadi intinya kakek gue ngambil hati buyut gue dulu. Baru kalau dapat restu, dia deketin nenek gue. Kayaknya di zaman segitu dulu belum ada tuh cegil-cegil gak jelas kayak sekarang. So, bagaikan seorang visioner, buyut gue udah nulis surat wasiat buat anak-anaknya supaya nggak berantem, apalagi sampai adu domain expansion. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, akhirnya semua anak buyut gue udah berkeluarga dan mulailah buyut gue bagi-bagiin giveaway. Maksudnya warisan ke anak-anaknya. Buyut gue tulis secara detail mana aja buat nenek gue dan mana yang buat si tante. Nenek gue kebagian rumah dan kebun yang letaknya masuk gang. Sementara si tante dapat rumah yang letaknya ada di pinggir jalan. Kalau dihitung lagi, sebenarnya luas tanahnya sama kok dua-duanya. Cuman yang punya nenek gue rumahnya kecil aja. Depannya kebun bunga. Sementara punya si tante, tanahnya udah dibangun rumah gede dan disisain di belakang buat kolam ikan gitu. Bahkan saking visionernya, tanah kuburannya pun udah buyut gue siapin. Sampai katanya gue sendiri juga udah punya lahan sendiri kalau meninggal nanti. Bener-bener mikirin dari hidup sampai mati deh buyut gue. Goks kata gue teh. Setelah kedua buyut gue meninggal, akhirnya warisan dibagikan. Dan si tante menempati rumah yang di pinggir jalan tersebut. While nenek gue karena udah punya rumah sendiri di Bandung, jadi rumah yang di dalam gang itu dibiarin kosong sementara. Cuma nenek gue nyewa orang buat rawat rumah itu. Karena kalau lebaran, keluarga nenek gue ke Lembang buat nyekar sama kumpul keluarga di rumah itu. Intinya rumah dalam gang itu kayak villa pribadi buat keluarga nenek gue lah. Sekalian kan lumayan bisa silaturahmi juga sama keluarga tante. Awalnya gue pikir selama ini kalau lebaran terus silaturahmi ke rumah tante, hubungan mereka adem ayem aja. Ternyata enggak gengs. Suatu hari nenek gue butuh duit buat beli tanah di tempat yang beliau suka. Intinya udah cocok banget lah nenek gue sama tempat ini dan pengen beli sebelum diserobot orang. Nah, pergilah beliau diantar bapak sama om gue balik ke Lembang buat minta tolong si tante jualin rumah dalam gang itu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya si tante dan suaminya menyanggupi untuk jualin rumah tersebut. Sebenarnya mereka ngomong pakai bahasa Sunda, tapi gue terjemahin aja biar kalian semua pada paham. Intinya gini, kalau gitu saya tawarin ke orang-orang ya, nanti saya dapat komisi nggak? Kata si tante. Terus nenek gue mengiyakan.
Ya, boleh deh 10% ya. Nanti saya kabarin kalau mau datang buat nagih. Akhirnya deal tuh. Selang beberapa lama, akhirnya ada yang tertarik dengan rumah itu dan si tante nawarin harga yang sebelumnya udah didilkan oleh tante dan nenek gue. Sampai suatu ketika, nenek gue sama si tante ada cekcok. Uang yang diterima nenek gue kurang dari deal yang mereka sepakati. Si tante bilang, "Loh, kan saya ngambil komisi 10% dari harga yang teteh tawarin, dan sisanya 15 lagi mau dibayarin bulan depan," kata si tante. Nenek gue karena udah kepalang kesal akhirnya bilang, "Ya udah deh, sisanya buatmu aja." Lalu nenek gue pulang bareng bapak gue yang nganterin beliau waktu itu. Nah, pas di jalan, nenek gue mikir-mikir lagi tentang uangnya. Rumah yang dijual itu nenek gue tawarin 500 juta. Karena si tante ngambil 10%-nya, berarti si tante nawarin ke orang yang beli seharga 550 juta supaya nenek gue tetap dapat 500 jutanya. Nah, tapi nenek gue baru dapat 485 juta. Dikiranya nenek gue 15 yang dibilang si tante itu 15.000. Makanya nenek gue main kasih-kasih aja. Balik lagi dong nenek gue ke rumah si tante sambil minta maaf. Nenek bilang gini, "Punten dek, kayaknya teteh salah deh. Berarti 15 yang tadi tuh maksudnya 15 juta kan ya? Teteh tunggu bulan depan ya." Terus sambil nyolot, suaminya tante ngomong dengan nada tinggi, "Loh, kan tadi teteh udah bilang kalau 15 juta sisanya buat kami. Gak bisa lah teteh tiba-tiba ngomong buat minta itu balik. Itu namanya jilat ludah sendiri." Akhirnya nenek gue pulang dengan syok dan sedih. Bukannya ngejelek-jelekin ya, tapi si tante dan suaminya ini emang 11-12. Akhlaknya kurang bingits. Tetangga-tetangga juga kurang suka sama mereka. Bahkan anak-anak mereka juga pada pengangguran. Cuma beberapa yang punya penghasilan sendiri. Harta warisan buyut gue pada habis buat biaya hidup mereka sendiri. Bukan buat modal usaha atau apa gitu. Buat arena duel Beyblade kek, apa kek. Atau arena balap Tamiya buat disawain. Kan lumayan duitnya. Skip, lupakan ide gila gue. So ya, mereka cuma dihormati karena buyut gue dulu berjasa banget di daerah situ. Beda sama nenek gue yang anak-anaknya minimal sarjana dan punya kerjaan semua. Eits, tapi lagi-lagi ini bukan soal sarjana apa enggak ya, tapi output hasil akhirnya. Jadi orang yang lebih beretika dan gak ngeselin. Nah, balik lagi. Di perjalanan pulang nenek gue syok dan sedih. Maksudnya gak usah lah bentak-bentak gitu. Kan nenek gue juga ngomongnya biasa aja. Bahkan sambil senyum dan minta maaf loh. Di jalan nenek gue masih kepikiran tentang uang 15 juta itu. Sambil menyesali kenapa ya tadi dia marah-marah dan gak mencerna perkataan si tante dengan baik. Terus bapak gue yang nganterin nenek gue bilang, "Biarin aja, ntar 3 bulan lagi juga mati." Nenek gue kayak, "Hush, gak boleh bilang gitu." Akhirnya nenek gue mau gak mau ikhlasin aja tuh 15 juta. Gak taunya 3 bulan setelah kejadian itu, suaminya si tante beneran meninggal dong. Katanya kena penyakit jantung atau apa gitu. Nenek gue sama keluarga besarnya tentu ikut ngelayat ke rumah tante. Dan setelah ngelayat nenek gue jadi kepikiran, jangan-jangan omongan bapak gue waktu itu beneran dikabulin. Nenek langsung lihat-lihatan sama bapak gue. Bapak gue cuma bilang, "Tuh kan, saya bilang juga apa, gak bakal panjang umurnya," katanya. Buset. Bapak gue gak ada duka-dukanya ngomong gitu ke nenek. Meski bisik-bisik sih. Karena bapak gue juga kesel sama kelakuan si tante. Soalnya bapak gue ngeliat banget dari kecil nenek gue diperlakuin gak baik sama si tante. Mungkin karena si tante iri nenek punya segalanya, sedangkan dia enggak. Padahal kan nenek bisa sukses kayak sekarang juga karena dulunya usaha keras. The real cewek mandiri, pekerja keras, bukan cegil-cegil gak jelas kayak zaman sekarang yang sudahlah. Bahkan nenek gue sampai makan nasi sama garam doang demi hemat. Itu bapak gue juga ngerasain tuh. Mana anaknya ada 6 orang pula. Kerjaan kakek nenek gue dulu cuma guru. Dan gajinya ya gitu deh. Sekarang nenek gue lagi panen manisnya aja. Tapi si tante mikirnya nenek gue instan kali ya punya ini itu. Setelah meninggalnya suami tante, hubungan nenek dan si tante jadi makin renggang. Dan nenek jadi jarang juga ke Lembang. Karena ya keluarganya udah di Bandung semua. Paling setahun bisa dihitung jari lah berapa kali ke Lembang buat nyekar. Gue diceritain ini ketika bapak gue udah meninggal juga karena stroke bertahun-tahun. Dan gue syok juga dengar cerita ini. So, meski tetap ke Lembang, gue suka sedih lihat rumah yang dulu jadi warisan nenek. Kebunnya gak keurus sekarang. Bangunannya juga kayaknya cuma dicat ulang, gak direnov atau apa gitu. Kabarnya rumah itu sekarang dikontrakin sama yang dulu beli. Tapi ya itu udah bukan hak milik nenek gue lagi. Jadi mau sedih pun juga percuma.
Andai gue punya duit sih, udah gue beli rumah itu buat masa tua gue nanti. Aminkan ya barudak. Dah, segitu dulu ceritanya.